Brother Villa, ada harta karun nih di Depok. Cuman 1 unit. Jaraknya kurang dari 5 menit ke gerbang tol Kukusan, Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Wah, ini seneng banget Rumah Halal Indonesia hari ini akan mereview sebuah rumah yang siap huni. Ini makanya tadi saya bilang harta karun. Wah, karena ternyata ada yang posisinya keren banget, kurang dari 5 menit ke gerbang tol Kukusan Beji Depok. Dan pemilik rumahnya ada di sebelah saya, ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Terima kasih nih sudah mengundang Rumah Halal Indonesia untuk membantu memasarkan rumah siap huni ini ya. Nah, rumah beliau ini yang posisinya berada di apa ini namanya? Villa Amasya. Villa Amasya, dalam townhouse Villa Amasya ya. Ya. Yang total unitnya ini eksklusif banget karena hanya 20 unit. 20 unit, betul. 20 unit dan Brother Villa bisa lihat nih lingkungannya sudah jadi, alhamdulillah tetangga-tetangganya pun juga sudah penuh kayaknya ya. Ya, udah semua nempatin. Rumahnya juga keren banget, tapi ternyata rumah Pak Wahyu ini dapat best spotnya. Wah, ya. Posisi terbaiknya. Ya, di hook, tapi bukan hook belokan, tapi hooknya hook yang pojok, sehingga banyak sekali manfaat yang bisa Brother Villa dapatkan nanti ketika menghalalkan rumah Pak Wahyu yang siap huni 1 unit ini. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat langsung ke depan rumahnya. Ini dia rumahnya dengan luas tanahnya berapa ini? 72 meter. 72 ya. Kalau dengar 72 mungkin tidak terlalu besar, tapi ini hasil desain Pak Wahyu bersama arsiteknya keren banget jadinya ya. Masya Allah, kamarnya lega-lega dan semua fungsi ruang tetap ada di dalam dan dengan nyaman tentunya, dengan ukuran yang nyaman ya. Ya. Nah, ini salah satu kelebihan posisi rumah Pak Wahyu adalah ada di hook pojokan nih. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ya. Ini ada mobil beliau sengaja diparkir di sini untuk menunjukkan bahwa kalau kita ada di pojokan seperti ini ya, ini yang depan jalan benar-benar menjadi hak pemilik rumah ya. Jadi ada 1 mobil, kalau punya 3 mobil bahkan bisa 1, 2, 3 di dalam ya Pak ya. Ya. Wah, menarik banget. Ini dengan dimensi tanahnya 7 meter ya lebarnya ya. Ya, kali 10. Dan panjang ke belakangnya kurang lebih 10 meteran. 10 sama 10 koma lah ya. 10 koma ya. Iya, karena belakangnya agak melebar. Ya. Nah, jadi total luas tanahnya adalah 72 meter persegi dan luas bangunannya 105. Wah, lihat dong rumah 2 lantai seperti ini. Dalamnya asik banget ya. Makanya nih sambil nonton ini boleh sambil hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Karena cuma 1 unit, jadi Brother Villa silahkan adu cepat dengan penonton Rumah Halal Indonesia lainnya. Yuk kita review lebih detail ke dalam. Kalau posisi rumahnya udah nggak diragukan lagi lah. Udah enak banget. Bahkan rumah yang sebenarnya hanya bisa nampung 1 unit mobil di carportnya, tapi karena posisinya di pojok ya, seperti yang tadi saya jelaskan bisa 3 mobil. Terus area penghijauannya di mana? Nggak perlu khawatir, tetap punya area penghijauan walaupun minimalis, tapi kalau misalkan Brother Villa bisa disetting dengan cantik, tentunya tetap menarik, tetap estetik lah. Tapi yang lebih menarik lagi tetap ada nih ya, ternyata nggak kecil-kecil amat karena di pinggiran tembok ini ya, yang letter L seperti ini tetap bisa menjadi area penghijauan yang cantik kalau misalkan Brother Villa nanti mau ikut ngerawat juga. Tapi ini sebenarnya milik dari developer. Tapi kalau misalkan mau dibuat cantik, bolehlah diskusi dengan pihak developernya ya. Nah, sekarang yuk kita lihat ke bagian dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Wih, ini keren banget sih bener-bener layoutnya ya. Bangunan dari developer aslinya memang 88, tapi Pak Wahyu pemilik rumah sudah mengcustom, renovasi, menambah kurang lebih 20 meteran, jadi total luas bangunannya 105. Dan Brother Villa bisa lihat nih ya, ini 72 meter persegi. Saya awalnya kira datang ke sini ini kurang lebih 80-90 meteran. Karena kenapa? Lihat nih ya, ini lega banget, bisa kelihatan ya untuk area living roomnya ya atau ruang tamunya. Di sini juga jendelanya gede banget. Lalu, nah, nih lihat kamar mandinya untuk sharing bathroom di lantai 1 ada di pojok depan posisinya. Ya, jadi kalau misalkan tamu mau ke
kamar mandi, ya nggak perlu jauh-jauh ke dalam, ternyata tinggal belok ke sini aja. Juga sudah ada wastafel di depan sini. Nah, di sini bisa difungsikan juga sebagai area dining room nih ya. Karena dapurnya sudah ada di bagian sini nih. Di bagian belakang, dengan bisa dikatakan ini agak-agak semi outdoor ya, karena bersebelahan langsung dengan void yang bisa langsung mendapatkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang maksimal ke ruangan dapur ini. Nah, ini juga sudah disiapkan nih sepertinya space untuk kulkas ya, kulkas 2 pintu pun juga masih oke kok, masih cukup. Ini dapur sudah rapih sekali ya, disiapkan ada top table, backsplace-nya juga senada dengan top table-nya. Nanti Brothers Villa tinggal percantik lagi nih dengan kitchen set baik di atas maupun di bawah. Nah, ini juga sebenarnya sudah disiapkan untuk bisa jadi kompor tanam ya. Jadi Brothers Villa nanti tinggal di custom lagi aja, disempurnakan agar menjadi dapur yang cantik banget. Di lantai 1 ini selain ada 1 sharing bathroom, ada dining room, ada area dapur, ternyata ada juga 1 kamar tidur. Nah, ini yuk kita masuk ke dalam. Kamar tidur ini ukurannya juga lumayan ya, standar lah 3x3. Ini udah cukup lah ukuran standar kamar pada umumnya 3x3. Dan yang paling penting, kamarnya memiliki bukaan jendela nih. Nah, ada bukaan jendela yang besar. Nah, bisa di slide kanan kiri. Cakep lah pokoknya desain dan tata ruangnya ya. Dan ini juga langsung mendapatkan pencahayaan langsung ke luar. Kita lanjut sekarang ke lantai 2-nya ya. Oh, ini di bawah tangga nih bisa difungsikan juga nih nanti sebagai gudang lah ya. Kalau misalkan mau ditutup dengan pintu-pintu seperti lemari, kayaknya lebih bagus nantinya. Nah, ini rumah luas tanah 72 tapi tangganya bisa nyaman dan lebar seperti ini tuh keren banget arsiteknya. Menatanya tuh oke lah pokoknya ya. Nah, ini sudah sampai di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur dan ada 1 sharing bathroom. Kita lihat dulu kamar anak ya. Nah, ini kamar anak yang ada di lantai 2. Ukurannya kurang lebih sama dengan kamar yang ada di lantai 1 tadi. Ini kurang lebih 3x3-an ya. Agak sedikit lebih lebar ya. Nah, dia juga memiliki bukaan jendela yang besar-besar nih. Ini posisinya sama persis sepertinya ya, benar-benar sama persis dengan yang ada di lantai bawah. Ya, kalau di bawah tadi pakai jendela geser, kalau ini pakai jendela swing ya. Tapi tetap besar-besar juga sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan ini benar-benar maksimal ke kamar ini. Dan ini bisa melihat langsung ke area servisnya yang nyaman dan gede banget. Nanti kita lihat. Kita lihat sekarang di ruangan lainnya. Nah, nanti kita lihat ke sini ya. Ini ada 1 sharing bathroom. Wow, ini lebih lebar ya, lebih panjang. Desain kamar mandinya cantik ya. Ada wastafel, ada kloset duduk, juga ada shower, bahkan di dindingnya ada sengaja cowok untuk meletakkan peralatan mandi ya, sabun, shampoo dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat untuk area service atau laundry areanya di bagian belakang ya. Nah, ini kadang-kadang orang suka tidak terpikir nih, developer atau arsitek membiarkan konsumennya untuk ngejemur di depan, sayang kan terlihat. Nah, tapi kalau di sini ya sudah di custom oleh Pak Wahyu, memiliki area laundry yang ini lega ya. Ini kalau misalkan bukan sekedar digunakan untuk area jemur dan mencuci, ini bisa jadi tempat nongkrong juga nih kalau malam hari ya, karena memang langsung outdoor. Ya, jadi mesin cucinya kebayang di sini sudah ada colokan, sudah ada keran dan sudah ada floor drain. Jadi mesin cuci bisa di sini, jemurnya bisa sebesar ini, ya. Jadi benar-benar luas banget. Di sini pun masih ada floor drain, masih ada keran. Mungkin kalau misalkan mau wudhu atau kalau misalkan mungkin malam hari mau barbekyuan di sini juga kayaknya asik, ya. Lihat, nyaman sekali. Ini kalau misalkan mau nggak khawatir kehujanan, ya tinggal tambahkan kanopi seperti rumah tetangga ya, yang menggunakan solar flat atau kaca, jadi panasnya dapat, ketika hujan juga nggak kehujanan. Nah, ini juga salah satu cara pintar nih ya, karena memang jendela ada di dekat tangga sebelah sana, tapi untuk bisa mendapatkan cahaya yang lebih, jadi pintu ke area servisnya atau ke area laundrynya ini menggunakan pintu kaca, jadi tetap bisa mendapatkan pencahayaan maksimal di area atas ya, atau ujung tangga di sini. Nah, sekarang kita lihat ini kamar utamanya. Wah, ini istimewa sekali kamar utamanya ya. Lihat ukurannya ini lebih gede dari biasanya dan saya agak surprise ya, karena ini di luas tanah 72 loh, tapi bisa punya kamar dengan ukuran
lebih dari 3 meter ya, 3 meter lebih, ini sampai dengan hampir 5 meter panjangnya. Jadi bener-bener nyaman, dan lihat ini jendelanya gede banget, bukan hanya jendela pasif, tapi jendela aktifnya pun, wah, Masya Allah. Ada di tengah, ada di atas, kanan kirinya pun juga banyak jendela aktif. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan di kamar ini bener-bener wow banget. Tambah lagi kerennya, nah ini masih ada jendela di sebelah sini nih ya. Ini yang bisa menambah sirkulasi udara dan juga pencahayaan, dan ini langsung tembus ke area balkon. Yuk ikut saya ke sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini area balkon yang sebenarnya kalau aslinya bawaan dari developer adalah nih, bisa dilihat nih, punya tetangga hanya sebatas ini aslinya ya. Tapi Pak Wahyu pemilik rumah ini sudah mengcustom, dipanjangkan sampai dengan ke depan. Jadi Balester Villa nggak perlu tambahkan kanopi lagi, karena memang Pak Wahyu sudah mengcustom area balkonnya menjadi seperti ini. Mungkin nanti kalau misalkan mau ditambahkan adanya railing untuk keamanan tentunya, ya boleh-boleh aja ya, agar kalau misalkan anak-anak main di sini pun juga tetap berasa aman dan nyaman tentunya. Yuk kita ngobrol lagi sama pemilik rumahnya, Pak Wahyu. Ini lokasinya emang bener-bener keren banget sih. Selain memang kurang dari 5 menit ke gerbang tol Kukusan, Balester Villa bisa kelihatan ya. Tuh ada apartemen Dev ya, dikenalnya ya. Apartemen Dev yang memang dikenal sebagai apartemennya anak-anak UI ya, aparkosnya anak-anak UI. Jadi ini membuktikan bahwa jarak ke Universitas Indonesia itu deket banget. Bahkan kabarnya kalau naik motor cukup 1 menit aja, dan kalau jalan kaki hanya 10 menit. Wow, keren banget kan lokasinya. Oke, kita kembali ke bawah. Tapi sebelum kita turun ke bawah nih, ada satu nih. Ini keren banget juga soalnya menurut saya. Jadi sharing bathroom lantai 2 ini ternyata benar-benar bisa sharing. Nah, karena fungsinya mau dari dalam kamar utama menuju ke sharing bathroom lantai 2. Jadi ini sharing bathroom bisa juga jadi private bathroom. Wah, keren ya. Wah, Masya Allah. Nggak nyangka kan 72 meter persegi bisa jadi sekeren ini. Saya pikir awalnya juga ketika awal datang, saya kira ini 80-90 meteran, Pak. Ya. Ternyata hanya 72 meter persegi, tapi luas bangunannya mencapai 100 ya. Ya. Wah, itu dia. Nah, ini rumah sekeren ini dengan lokasi sepremium ini, yang hanya 1 menit kalau naik motor ke UI ya. Betul. Ini mau dijual dengan harga berapa sih, Pak? Iya, ini saya buka di harga 1,35, 1,350. 1,350 ya. Dengan lokasi yang seperti ini dan dengan bangunan yang udah secantik ini dan senyaman ini, ya. Insya Allah itu masih dengan harga yang terjangkau ya. Ya, karena memang nilai investasi di sini sangat-sangatlah mantap tentunya ya untuk investasi propertinya. Bahkan kalau misalkan Balester Villa pengen disewakan nantinya mungkin ya, karena memang ini dekat dengan UI, atau misalkan pengen sekalian investasi mumpung anak lagi kuliah di UI. Betul. Tetangga di sini ada yang seperti itu ya? Iya, di sini banyak kok yang anaknya kuliah di UI, orang tuanya di luar kota beliin rumahnya di sini. Beliin rumah di sini. Jadi anak-anaknya pulang tuh ke rumah langsung ya, betul. Yang memang sudah diinvestasikan. Ya. Jadi sambil nunggu anak-anak selesai kuliah, ini bisa menjadi tempat tinggal mereka. Anak-anak selesai kuliah dijual lagi, harganya udah tinggi ya? Iya, betul. Wah, Masya Allah. Ini selain memang dekat dengan UI, dekat juga dengan gerbang tol Kukusan ini dekat apa lagi sih Pak daerah sini? Ini sebenarnya kan titiknya tuh karena di gerbang tol Kukusan ya. Sekarang kan Kukusan udah nyambung nih, bukan cuma ke Jagorawi, Cijago, tapi sekarang udah ke Andara kan. Iya, ke Andara. Jadi juga kalau bener. mau ke yang kantornya di Sudirman, lewat Antasari, atau mau ke bandara, ke BSD, semua udah langsung nyambung. Iya, gitu. iya, Ini pas bener-bener depan. Yang kedua, kalau fasilitas lainnya kan kita mau ke mall udah pasti ya. Ke Margonda tuh lewat tol sini cepet banget gitu. Mau ke Margo City atau mall-mall di Margonda bisa. Cuma kita nggak perlu kena macetnya Margonda. Nah, gitu. itu. Cuma rumah sakit di sini gede gitu, ada rumah sakit Geraha Permata Ibu gitu. Kemudian sama beberapa fasilitas umum, ada gor olahraga, musola juga musola buat sholat 5 waktu juga bisa. Jadi ini sih ngerasanya fasilitas umum di sekitar ternyata emang udah rame banget. Untuk orang Depok apalagi deh, pasti udah paham banget lah untuk lokasi sini ya. Kukusan mah udah
top markotopnya untuk wilayah Depok lah ya, yang kemana-mana enak, kemana-mana nyaman, kemana-mana ada. Wah, Masya Jakarta Allah. coret sih nyebutnya. Jakarta coret ya. Nah, itu dia, Masya Allah. Jadi sambil nonton ini buruan deh, sambil aja hubungi nomor yang tertera di bawah ini, tapi ajak dulu pasangannya, colek orang tuanya untuk nonton bersama. Siapa tahu memang ini lokasi yang selama ini diinginkan oleh Brother Villa. Nih, harta karun, cuman 1 unit ya. Pastikan Brother Villa lebih cepat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini agar Brother Villa yang berhasil menghalalkan 1 unit milik Pak Wahyu dengan harga yang masih terjangkau insya Allah dengan spek seperti ini ya, 1350. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung diklik aja likes-nya apabila Brother Villa menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa di-share juga nih ke orang-orang yang selama ini pengen punya hunian di lokasi yang premium dan strategis seperti rumah Pak Wahyu kali ini. Dan jangan lupa dituliskan juga di kolom komentar pendapat Brother Villa tentang rumah Pak Wahyu yang hanya 1 unit yang kita review kali ini. Pak Wahyu, terima kasih banyak. Makasih banyak Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.